Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan seputar jaringan rantai pasok. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faril dengan NIM 167. Saya Anissa Safania Putri dengan NIM 150. Saya Hanina Tika Hasna dengan NIM akhir 170. Saya Rofi Setiawan dengan NIM akhir 142. Saya Nur Aldino Halim dengan NIM 172. Saya Muhammad Zika Afrizal dengan NIM 149. Oke, jadi materi yang akan dibahas oleh kelompok 4 ini, yang pertama ada faktor yang mempengaruhi keputusan rancangan jaringan rantai pasok. Yang kedua ada kerangka untuk keputusan dalam merancang jaringan rantai pasok. Yang terakhir ada model untuk alokasi fasilitas dan alokasi kapasitas. Nama saya Rofi Setiawan dengan NIM 142. Saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi keputusan rancangan jaringan rantai pasok. Keputusan desain jaringan rantai pasok meliputi penugasan peran fasilitas, lokasi pemrosesan, penyimpanan, dan transportasi yang berhubungan dengan fasilitas dan alokasi kapasitas serta pasar pada masing-masing fasilitas. Keputusan desain jaringan rantai pasok dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu ada peran fasilitas, lokasi fasilitas, alokasi kapasitas, dan alokasi pasar dan penawaran. Keputusan desain jaringan sendiri memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja karena keputusan ini menentukan susunan dari rantai pasokan dan seperangkat hambatan yang menyertainya dalam pemicu rantai pasokan lainnya, dan juga dapat digunakan untuk mengurangi biaya rantai pasokan itu sendiri dan meningkatkan daya merespon. Nah, seluruh keputusan desain jaringan ini berdampak pada masing-masing lainnya dan harus menjadi pertimbangan. Dan keputusan-keputusan mengenai peran fasilitas itu sangat penting karena keputusan tersebut menentukan lokasi dan kefleksibelan rantai pasokan dalam perubahannya untuk menemukan penawaran yang terbaik. Saya Muhammad Zika Afrizal dengan NIM 149. Oke, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keputusan desain jaringan. Yang pertama ada faktor strategis, yaitu sebuah strategi bersaing perusahaan memiliki dampak yang signifikan pada keputusan jaringan desain dalam rantai pasokan. Perusahaan yang berfokus pada cost leadership akan berusaha untuk menemukan atau menciptakan biaya yang paling rendah untuk fasilitas-fasilitas manufakturingnya. Yang mana berfokus pada tingkat kecepatan merespon, cenderung untuk menempatkan fasilitas yang tertutup pada pasar, dan mungkin memilih lokasi yang berbiaya tinggi jika pilihan tersebut memenuhi perusahaan untuk memberi reaksi secara cepat pada perusahaan pasar yang diperlukan. Lalu selanjutnya ada faktor teknologi, yaitu terdapat karakteristik pada teknologi produksi memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan jaringan desain. Jika teknologi produksi menampilkan economies of scale yang signifikan, sedikit lokasi yang berkapasitas tinggi akan lebih efektif. Berbeda halnya dengan fasilitas yang berbiaya tetap dengan yang lebih rendah. Banyak fasilitas-fasilitas lokal yang dipersiapkan karena ini akan membantu biaya transportasi yang lebih rendah, dan fleksibilitas dalam teknologi produksi berdampak pada tingkat konsolidasi yang dapat dicapai oleh jaringan. Selanjutnya ada faktor makroekonomi. Faktor ini meliputi pajak, bea cukai, tingkat kurs, dan faktor ekonomi lainnya. Lalu selanjutnya ada faktor politik. Stabilitas politik dalam suatu negara merupakan hal yang sangat dipertimbangkan karena memiliki dampak yang signifikan terhadap peranan dalam pilihan lokasi. Selanjutnya ada faktor infrastruktur. Keberadaan infrastruktur yang baik merupakan prasyarat yang penting dalam mengalokasikan fasilitas pada area tertentu. Selanjutnya ada faktor kompetitif. Perusahaan harus mempertimbangkan strategi, ukuran, dan lokasi pesaing saat merancang jaringan rantai pasokan. Lalu ada faktor waktu respon pelanggan dan kehadiran lokal. Perusahaan yang memiliki target pelanggan yang dapat merespon dalam waktu yang cepat harus menempatkan fasilitas yang tertutup bagi pelanggan tersebut. Lalu selanjutnya ada yang terakhir, biaya logistik dan fasilitas. Yang terjadi dalam rantai pasokan dapat mengalami perubahan seperti jumlah fasilitas, lokasi, dan alokasi kapasitas. Perusahaan harus mempertimbangkan persediaan, transportasi, dan biaya fasilitas saat perusahaan tersebut merancang jaringan rantai pasokan. Perkenalkan, saya Nur Aldino Halim dengan NIM 172. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka untuk keputusan dalam rancangan rantai pasok. Banyak pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menentukan rantai pasok.
Sebab dari keputusan ini sangat menentukan efektivitas atau setidaknya strategi yang akan ditetapkan. Nah, dalam keputusan desain jaringan yang dibuat dalam 4 tahap, yaitu yang pertama, menetapkan rancangan atau strategi rantai pasok. Nah, tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan rantai pasok yang besar. Ini termasuk menentukan tahapan dalam rantai pasok di tiap-tiap fungsi jaringan rantai pasok yang akan digunakan. Dalam tahap 1 dimulai dengan definisi yang jelas tentang strategi kompetitif perusahaan sebagai serangkaian kebutuhan pelanggan yang akan ingin dipenuhi oleh rantai pasokan. Nah, yang kedua ini menetapkan susunan fasilitas regional. Tujuan dari tahap ini adalah mengidentifikasi wilayah mana yang akan diletakkan aturan-aturan yang berlaku dan perkiraan fasilitasnya dan kapasitasnya. Analisis tahap kedua ini dimulai dengan perkiraan permintaan menurut negara dan kawasan. Perkiraan tersebut harus mencapai ukuran permintaan dan penentuan homogenitas atau variabilitas persyaratan pelanggan di berbagai kawasan. Nah, yang ketiga ini memilih seperangkat tempat potensial yang akan diinginkan. Tujuan dari tahap 3 ini adalah memilih perangkat tempat potensial yang diinginkan di setiap wilayah tempat fasilitas tersebut akan diletakkan. Nah, tempat yang dipilih berdasarkan pada analisis yang tersedia dalam infrastruktur untuk mendukung metodologi produksi yang diinginkan. Persyaratan infrastruktur yang keras mencakup ketersediaan pemasok, layanan transportasi, komunikasi, utilitas, dan fasilitas pergudangan. Persyaratan infrastruktur lunak itu mencakup ketersediaan tenaga kerja terampil, pergantian tenaga kerja, dan penerimaan masyarakat terhadap bisnis dan industri. Nah, yang keempat itu pemilihan lokasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memilih lokasi yang tepat dan alokasi kapasitas untuk setiap fasilitas di antara lokasi potensial. Perhatian dibatasi tempat potensial yang telah dipilih. Pada tahap 3, jaringan dirancang untuk memaksimalkan total laba dengan mempertimbangkan margin dan permintaan yang diharapkan di setiap pasar, berbagai biaya logistik dan fasilitas serta pajak dan tarif di setiap lokasi. Perkenalkan, nama saya Anissa Safania Putri dengan NIM akhir 150. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu model untuk lokasi fasilitas dan alokasi kapasitas. Dalam mencari model fasilitas dan mengalokasikan kapasitas adalah memaksimalkan keuntungan keseluruhan dari jaringan rantai pasokan yang dihasilkan sekaligus memberikan respon yang tepat kepada pelanggan. Nah, pendapatan berasal dari penjualan produk, sedangkan biaya timbul dari fasilitas, tenaga kerja, transportasi, material, dan inventaris. Keuntungan perusahaan juga dipengaruhi oleh pajak dan tarif. Idealnya, keuntungan setelah tarif dan pajak harus dimaksimalkan saat merancang jaringan rantai pasokan. Seorang manajer harus mempertimbangkan banyak hal yang harus dipertimbangkan selama perancangan jaringan. Misalnya, membangun banyak fasilitas untuk melayani pasar lokal, mengurangi biaya transportasi, dan menyediakan waktu respon yang cepat. Tetapi, meningkatkan biaya fasilitas dan inventaris yang dikeluarkan oleh perusahaan. Manajer menggunakan model desain jaringan dalam 2 situasi. Untuk model yang pertama, model ini digunakan untuk memutuskan lokasi tempat fasilitas akan dibangun dan menentukan kapasitas yang akan ditetapkan untuk setiap fasilitas. Manajer harus membuat keputusan ini dengan mempertimbangkan jangka waktu di mana lokasi dan kapasitas tidak akan diubah atau biasanya dihitung dalam tahunan. Untuk yang kedua, model ini digunakan untuk menetapkan permintaan saat ini ke fasilitas yang tersedia dan mengidentifikasi jalur yang akan dilalui produk untuk diangkut. Manajer harus mempertimbangkan keputusan ini setidaknya setiap tahun karena permintaan, harga, nilai tukar, dan tarif yang berubah. Dalam kedua kasus, tujuannya adalah untuk memaksimalkan laba sambil memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya adalah informasi yang idealnya tersedia dalam membuat keputusan desain. Yang pertama ada lokasi sumber pasokan dan pasar. Yang kedua, lokasi fasilitas potensial. Yang ketiga, perkiraan permintaan berdasarkan pasar. Yang keempat, biaya fasilitas, tenaga kerja, dan material berdasarkan lokasi. Untuk yang kelima, biaya transportasi antara setiap pasangan situs. Yang keenam, biaya inventaris berdasarkan lokasi dan sebagai fungsi kuantitas. Yang ketujuh, harga jual produk di berbagai daerah. Yang kedelapan, pajak dan tarif. Yang terakhir kesembilan yaitu waktu respon yang diinginkan dan faktor layanan lainnya. Berikutnya saya Faril akan melanjutkan dari Fania tadi. Supply chain management adalah metode, alat atau pendekatan pengelolaan jaringan rantai pasok
yang secara bersama-sama bekerja guna menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Model-model kuantitatif diperlukan guna merancang jaringan supply chain. Model-model ini yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sangat sederhana sampai ke masalah yang kompleks pada supply chain. Tujuan dari model supply ini adalah memaksimalkan nilai dan profit yang diciptakan dalam setiap komponen di dalam rantai pasok, yaitu nilai tambah yang diciptakan oleh pemasok kepada manufaktur ke distributor, dan distributor kepada konsumen. Kemudian gravity location model ini adalah model yang digunakan guna menentukan lokasi dari suatu fasilitas. Model ini menggunakan beberapa asumsi. Yang pertama, ada ongkos transportasi diasumsikan sebanding dengan volume yang dipindahkan. Yang kedua, ada baik sumber pasokan maupun pasar, itu bisa ditentukan lokasinya pada suatu peta dengan koordinat X dan Y yang jelas. Yang ketiga, yang terakhir, data yang diperlukan pada model ini yaitu ongkos transportasi per unit, beban per unit, jarak dari semua posisi pasokan ke kandidat lokasi fasilitas dan dari kandidat lokasi fasilitas ke semua lokasi, volume yang akan dipindahkan serta koordinat lokasi pasokan maupun pasar. Kesimpulan. Berikut adalah kesimpulan dari analisis gravity location model dalam penentuan lokasi cabang pada supply chain management. Yang pertama, gravity model lokasi digunakan untuk mendapatkan lokasi dengan mudah yang meminimumkan total ongkos biaya pengiriman. Yang kedua, analisis proses meliputi 4 tahap, yaitu yang pertama, menetapkan rencana atau strategi rantai pasokan, yang kedua, menetapkan susunan fasilitas daerah, yang ketiga, memilih tempat potensial yang diinginkan, dan yang terakhir, pemilihan lokasi. Lalu yang ketiga, ada setiap tahap memiliki tujuan yang spesifik untuk memanjingkan bahwa jaringan rantai pasokan dirancang secara efektif dan efisien untuk mendukung strategi kompetitif perusahaan. 4 faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang rantai pasokan jaringan antara lain lokasi sumber pasokan dan pasar, lokasi fasilitas potensial, perkiraan permintaan berdasarkan pasar, biaya fasilitas, tenaga kerja, dan material berdasarkan lokasi. Biaya transportasi antara setiap pasangan situs, biaya inventaris berdasarkan lokasi dan sebagai fungsi kuantitas, harga jual produk di berbagai daerah, pajak dan tarif, serta waktu respon yang diinginkan dan faktor layanan lainnya. Dalam sintesisnya, gravity location model dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan yang efektif dan efisien dalam merancang jaringan rantai pasokan untuk meningkatkan keuntungan secara keseluruhan dan memberikan respon kepada pelanggan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Selebihnya mohon maaf apabila ada informasi yang kurang jelas disampaikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.